Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saudara-saudaraku yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah inspiratif pada kesempatan kali ini datang dari seorang anak yang begitu luar biasa ketaatan dan kecintaannya kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh, dambaan semua orang tua. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Siapakah beliau? Beliau adalah sosok yang mendapatkan julukan manusia yang tidak terkenal di bumi, namun terkenal di penduduk langit. Tentu ketika kita mendengarkan julukan ini, kita pasti mengenal sosok ini. Beliau tidak lain adalah Uwais Al-Qarni. Beliau adalah sosok anak yang sederhana, orang miskin, namun begitu luar biasa besar cintanya kepada ibunya. Beliau dari suku Qarin, tinggal di negeri Yaman. Beliau pun hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan dari Uwais Al-Qarni ini kerja paruh baya, membantu memelihara domba-domba milik orang lain yang tidak seberapa penghasilannya. Inilah yang menjadikan mata pencarian setiap hari, menjadikan makan untuk Uwais Al-Qarni dan ibunya. Hingga suatu saat Uwais Al-Qarni dipanggil oleh ibunya, "Anakku, kemari wahai anakku." "Baik ibu, ada apa ibu?" Lalu kemudian ibunya ini mengatakan, "Usiaku sudah tua, kondisi fisikku sudah lemah. Rasanya aku tidak lama lagi hidup tinggal bersama engkau wahai anak." Seolah-olah usianya sudah tidak akan lama lagi di dunia ini. Inilah yang membuat Uwais Al-Qarni menangis saat itu. "Jangan berkata seperti itu wahai ibu." Lalu kemudian ibunya ini mengatakan kepada Uwais, "Wahai anakku, sebelum ajal menjemputku, ingin sekali aku punya cita-cita dan keinginan yang kuat. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." "Apa keinginanmu wahai ibu?" "Mudah-mudahan aku sebagai anakku bisa merealisasikan keinginan dan cita-citamu wahai ibu." "Wahai anakku, ingin sekali sebagai seorang muslimah suatu saat aku bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji." Mendengar keinginan dari ibunya ini, tertunduk Uwais Al-Qarni. Karena saat itu yang ada di besitnya adalah bekal yang tidak cukup. Bahkan mungkin tidak ada bekal untuk bisa menunaikan ibadah haji untuk ibunya. Sedangkan orang pada umumnya saat itu, umat Islam ketika datang musim haji, mereka paling tidak memiliki perbekalan yang sangat cukup. Bahkan berkendara minimal kuda, onta untuk perjalanan menuju ke Tanah Suci Mekah. Dan saat itu Uwais Al-Qarni tidak memiliki apa-apa, tidak punya kendaraan untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Apakah mungkin harus berjalan kaki membopong ibunya? Lalu kemudian untuk membesarkan hati ibunya ini, Uwais Al-Qarni mengatakan, "Ibu, mintakan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera wujudkan keinginan ibu ini. Dan insya Allah aku akan mencari cara untuk bisa memberangkatkan ibu ke Tanah Suci Mekah dan kita berangkat bersama-sama." Terlihat wajah ceria dari ibunya ini mendengarkan jawaban dari Uwais Al-Qarni. Dan disinilah ketika ibu meridhoi, ibu menyenangi apa yang menjadi perkataan anaknya, maka terbesit sebuah doa di dalam hati seorang ibu untuk anaknya. Maka inilah pentingnya kita sebagai seorang anak mendapatkan ridho, mendapatkan doa dari kedua orang tua kita, terutama yang masih hidup, agar segala langkah kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho pula dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mencari akal Uwais Al-Qarni, bagaimana supaya aku bisa memberangkatkan ibu saya ke Tanah Suci Mekah. Luar biasa mulianya niat dari Uwais Al-Qarni ini, dengan kondisi yang memang tidak ada, tapi punya niat yang kuat untuk bisa memberangkatkan ibu. Sampai muncullah sebuah ide, karena dia bekerja saat itu mengangon domba milik orang, kemudian dapat upah. Dan upahnya inilah yang kemudian oleh Uwais Al-Qarni dikumpulkan sedikit demi sedikit. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dengan simpanan uangnya ini? Untuk berangkat hajikah? Ternyata bukan. Ternyata Uwais Al-Qarni mengumpulkan uang selama ini tidak lain adalah untuk membeli anak domba. Pasti kita juga bingung, untuk apa anak domba itu? Apakah mereka berdua akan naik anak domba itu dalam perjalanan ke Tanah Suci Mekah? Tentu tidak. Ternyata Uwais Al-Qarni punya rencana yang lain.
Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Ternyata setelah membeli anak domba itu, yang dilakukan Uwais Al-Qarni setiap pagi itu olahraga, menggendong anak domba itu, naik turun ke atas bukit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ternyata tidak lain dan tidak bukan, tujuan Uwais Al-Qarni menggendong anak domba tadi untuk melatih fisiknya Uwais Al-Qarni agar suatu saat dia punya kemampuan fisiknya ini untuk bisa menggendong ibunya ini berangkat ke tanah suci Mekah. Allahu Akbar. Mungkin hampir belum pernah kita mendengarkan ada anak yang punya tekad yang seperti ini. Apa yang terjadi wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hingga sampai akhirnya kambing ini setiap hari tidak pernah lepas, setiap pagi digendong naik turun ke atas bukit untuk bahan latihan Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai warga kampung suku Qarn saat itu mengatakan Uwais sudah gila. Apa yang dilakukan dengan anak domba itu? Kenapa dia menggendong anak domba itu naik turun ke atas bukit? Sudah mulai hilang ingat atau hilang kewarasannya Uwais. Sampai anak domba itu beranjak besar dan bahkan menjadi domba yang dewasa, digendong oleh Uwais Al-Qarni, dan disitulah kekuatan Uwais Al-Qarni meningkat. Bertambah fisiknya jadi semakin kekar Uwais Al-Qarni. Naik ke atas bukit dengan domba yang semakin besar itu, dan ternyata mampu. Dan dirasa cukup saat itu, Uwais Al-Qarni bisa menggendong ibunya sampai ke kota Mekah. Ini yang dijadikan modal oleh Uwais Al-Qarni, yang dirasa cukup untuk bisa nanti menggendong ibunya berangkat melaksanakan ibadah haji bersama-sama. Akhirnya apa? Bismillah ibu, yuk, ini musim haji sudah datang. Yuk kita berangkat ke tanah suci Mekah, ibu saya gendong. Luar biasa, digendong ibunya ini oleh Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman sampai ke kota Mekah. Berapa mil itu jauhnya? Masya Allah, dengan membawa bekal yang secukupnya berangkatlah Uwais Al-Qarni ini. Singkat cerita, sampailah ke kota Mekah dan mereka berdua melaksanakan ibadah haji. Dan ketika selesai melakukan tawaf, kemudian ibunya ini berdoa di depan Ka'bah yang kemudian diaminkan oleh Uwais Al-Qarni. Dan sebaliknya Uwais Al-Qarni pun juga berdoa yang kemudian diaminkan oleh ibunya. Ada yang menarik di sini, apa yang menjadi doanya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni di depan Ka'bah meminta kepada Allah, ya Allah, ridhoi ibadah haji kami ini, ridhoi perjalanan kami ini ya Allah, ampuni dosa ibu saya, amin. Lalu kemudian ibunya mengatakan kepada Uwais, lalu bagaimana dengan dosamu wahai Uwais Al-Qarni? Disinilah Uwais Al-Qarni menjawab, insya Allah dengan dosanya ibu yang dimaafkan ini akan menghantarkan ibu ke dalam surga. Ridho ibu insya Allah sudah cukup untuk menghapuskan dosa-dosa. Maka yang aku minta adalah supaya Allah menghapuskan dosa ibu. Dengan dosa yang terhapuskan ini, insya Allah ridho ibu akan mengalir juga untuk saya, dan cukuplah ridho dari ibu yang akan mengangkat dosa-dosa saya di hadapan Allah. Masya Allah. Selesai mereka menadahkan kedua tangannya di depan Ka'bah meminta kepada Allah, subhanallah, disitulah Allah menurunkan keajaiban yang luar biasa. Uwais Al-Qarni ini memang dikenal sosok seorang pemuda yang memiliki penyakit kulit, penyakit belang kulitnya. Dan ketika selesai berdoa saat itu hilang semuanya, hilang penyakit kulitnya Uwais Al-Qarni, hanya menyisakan noda putih di pundaknya atau di punggungnya Uwais Al-Qarni. Dan inilah nanti yang akan menjadi tanda yang disampaikan oleh Rasulullah. Hingga singkat cerita, selesai melakukan ibadah haji ini, pulanglah mereka. Selesai pulang, di lain waktu dan kesempatan, Uwais Al-Qarni ini memiliki sebuah keinginan dan cita-cita yang kuat yang belum tercapai sampai saat ini. Apa cita-cita Uwais Al-Qarni? Dan itulah disampaikan kepada ibu. Ibu, aku mohon izin. Aku juga memiliki cita-cita dan keinginan yang kuat. Apa keinginanmu wahai anakku? Uwais Al-Qarni menjawab, aku ingin sekali berjumpa dengan kekasih Allah, berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Izinkan aku ibu untuk bisa berangkat ke kota Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati saat itu, walaupun harus ditinggal oleh anaknya berhari-hari, namun akhirnya ibunya mengikhlaskan. Silahkan wahai anakku, berangkatlah ke kota Madinah, temui kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Aku mendoakan. Dengan ditinggalkannya perbekalan secukupnya untuk ibunya, berangkat Uwais Al-Qarni ini ke kota Madinah. Namun apa yang terjadi ketika sampai di kota Madinah dan menemui
kediaman Rasulullah, diketuk pintunya, Assalamualaikum. Ternyata pas dibuka saat itu yang ada di rumah Sayyidatina Aisyah. Apa kata Aisyah? Siapakah engkau? Saya adalah Uwais Al-Qarni yang datang jauh dari negeri Yaman. Ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan, mohon maaf wahai saudaraku Uwais Al-Qarni. Rasulullah saat ini sedang berada di medan perang. Sudah beberapa hari ini belum pulang. Mungkin beberapa hari lagi baru pulang ke kota Madinah. Apakah engkau akan menunggu kepulangan Rasulullah? Dan disitulah kebingungan Uwais Al-Qarni. Apakah dia harus menunggu Rasulullah ataukah harus pulang ke rumah? Kalau harus menunggu Rasulullah beberapa hari lagi, dia memikirkan bagaimana nasib ibu saya nanti saya tinggal. Luar biasa kecintaannya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni bulat menyampaikan kepada Aisyah, sampaikan salam rinduku kepada Rasulullah, insya Allah lain waktu saya akan datang kemari. Pulanglah Uwais Al-Qarni ini, memendam hasratnya yang begitu lama ingin berjumpa dengan Rasulullah, ternyata gagal untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya pulanglah Uwais Al-Qarni, dan ketika sampai Rasulullah beberapa hari kemudian disampaikan bahwasanya ada tamu dari negeri Yaman bernama Uwais Al-Qarni, dan Rasulullah sudah mengetahui ini. Sosok pemuda yang diceritakan oleh istrinya Uwais Al-Qarni yang datang dari negeri Yaman. Dan hingga suatu hari kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabat-sahabat, ketika nanti datang musim haji, carilah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, jamaah haji datang dari negeri Yaman. Bahwasanya Uwais Al-Qarni ini memiliki tanda putih di punggung, bekas penyakit kulit. Carilah, temui Uwais Al-Qarni, dia adalah buruh peternak domba. Mintalah doa kepadanya, maka insya Allah Allah akan mengijabah doa-doa. Berbondong-bondonglah engkau meminta doanya Uwais Al-Qarni. Subhanallah, ini sampai Rasulullah meninggal dunia, Uwais Al-Qarni belum sempat ketemu dengan Rasulullah. Dan di masa Abu Bakar Siddiq mencari yang mana yang namanya Uwais Al-Qarni, ternyata tidak dijumpai Uwais Al-Qarni. Baru di masa Khalifah Umar bin Khattab, bertemulah Umar bin Khattab. Penasarannya, aku tidak ingin meninggal, kata Umar bin Khattab, sebelum bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Sosok yang agung, sosok yang mulia, yang diceritakan oleh Rasulullah saat itu agar aku meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Hingga akhirnya singkat cerita bertemulah saat itu. Setiap jamaah haji yang datang ditanya dari negeri Yaman, apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qarni? Sampai akhirnya ketemulah Uwais Al-Qarni di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dilihat ternyata memang ada tanda bekas sakit kulit, penyakit kulit yang ada di punggungnya Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian Amirul Mukminin meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, doakan aku di hadapan Allah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah meridhoi aku. Saat itu Uwais Al-Qarni bingung, kenapa engkau seorang khalifah, sahabat dekat Rasulullah, meminta doa kepada yang seharusnya aku yang meminta doa kepada engkau. Dan disampaikan kepada Uwais Al-Qarni, Rasulullah lah yang meminta kami, menyuruh kami agar mencari engkau dan meminta doa dari. Lalu kemudian didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Dan inilah luar biasanya, sampai akhir hayatnya Uwais Al-Qarni ini Allah mengagungkan dan memuliakan Uwais Al-Qarni. Penduduk bumi yang saat itu tidak mengenal siapa Uwais Al-Qarni, ternyata begitu meninggalnya Uwais Al-Qarni, Masya Allah, Allah perintahkan penduduk langit untuk datang berbondong-bondong menghadiri pemakamannya Uwais Al-Qarni. Sejarah membuktikan saat itu ketika pemakaman Uwais Al-Qarni banyak dihadiri oleh ribuan orang yang menghadiri pemakaman Uwais Al-Qarni, yang ternyata itu adalah penduduk langit yang diutus oleh Allah untuk memuliakan jasadnya Uwais Al-Qarni yang ditanam di dalam tanah. Masya Allah, ini sampai nanti beliau menjadi pemimpin di dalam surga, yaitu Uwais Al-Qarni, seseorang yang begitu luar biasa perjuangannya untuk membahagiakan orang tuanya walaupun dalam keadaan yang terbatas, dalam keadaan yang tidak punya. Kisah ini memberi inspirasi untuk kita semua. Siapa dan bagaimanapun kita, apapun jabatan kita, siapapun kita, maka tidak akan ada nilai dan artinya di hadapan Allah jika hidup kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua kita. Maka apa yang kita usahakan, mintalah doa dari orang tua kita agar Allah pun meridhoi apa yang menjadi usaha kita. Kerjaan kita akan menjadi sukses jika orang tua kita andil dalam doa kerjaan kita. Karir yang kita jalani akan menjadi karir yang diberkahi oleh Allah jika ada andil doa dari kedua orang tua kita. Maka apapun yang kita kerjakan, mintalah ridho dari orang tua kita, sebab ridhallahu fi ridhal walidain wa syuhtullahu fi syuhtil walidain. Ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua,
dan murkanya Allah pun tergantung dari murka kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan kita semua yang memiliki kedua orang tua, kita dijadikan anak yang soleh, yang bisa meruat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi kita yang sudah tidak memiliki kedua orang tua di dunia ini, tidak terputus, tetap kita ada kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu mendoakan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.